Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang masih mencatatkan rugi bersih dan tidak akan membagikan dividen. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MPPA. Saham MPPA pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 84. Bisa kita lihat di grafik, walaupun bergerak naik, secara candle MPPA masih kurang oke, walaupun ada candle hijau tapi ada shadow ke atas yang lumayan panjang, dan secara tren pun bisa kita lihat sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 memang masih gagal break. Sebelumnya memang sempat break garis EMA 50 tapi bisa kita lihat baru mendekati garis EMA 150 juga masih gagal dan kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren saham MPPA trennya masih bergerak sangat downtrend. Walaupun jika kita perhatikan 1 bulan terakhir ini MPPA mencoba untuk bangkit dari downtrendnya setelah masih bisa bertahan di atas support di angka 80. Tapi bisa kita lihat walaupun berhasil rebound di angka 80, MPPA masih belum berhasil naik di atas resisten psikologisnya di harga 100. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 50, MPPA sudah mulai melemah kembali. Dan bisa kita lihat hari Senin ini keluar pemberitaan bahwa rugi membengkak, MPPA tidak bagikan dividen tahun 2022. Karena memang bisa kita lihat kerugian MPPA meningkat hingga 27% lebih pada tahun lalu. Tapi jika kita perhatikan, pada kenaikan 2% lebih ini malah terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat masih melakukan distribusi. Jadi untuk MPPA saat ini walaupun ada akumulasi, menurut saya tetap harus waspada. Secara tren ini belum oke. Secara candle juga kenaikan 2% ini juga candlenya menurut saya juga masih kurang bagus. Apalagi ada sentimen tidak bagikan dividen dan kerugian dia juga masih membesar. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman sudah membeli di sekitar angka 80, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Apabila ternyata pada saat naik mendekati 90, MPPA mulai bergerak turun, atau pada saat bursa berjalan nanti hari Rabu ternyata MPPA kembali menuju angka 80. Jadi paling aman menurut saya take profit dulu. Sedangkan untuk yang ingin coba spekulatif buy karena Selasa kemarin naik dan ada akumulasi, tetap menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 80. Apabila kita lihat MPPA masih kuat berada di atas 80, masih bisa coba spekulatif buy. Tapi ingat secara tren ini menurut saya masih kurang oke. Jadi apabila mau entry pun harus sangat disiplin, dan apabila ternyata support 80 terlewati sebaiknya cut loss. Dan apabila bisa milih menurut saya akan lebih baik untuk coba cari saham lain secara tren lebih oke daripada saham ini. Sekarang kita coba lihat saham MAPI. Secara teknikal saat ini lebih oke daripada saham MPPA, tapi bisa kita lihat hari Selasa kemarin masih turun 2% lebih ke harga 1430. Penurunan ini berarti saham MAPI masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren memang saham MAPI sudah mulai melemah, sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50. Setelah turun di bawah garis EMA 50, maka garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Tapi setelah turun tajam, saham MAPI masih bisa bertahan di atas support EMA 150 dan rebound kembali. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini mencoba untuk bergerak naik setelah sebelumnya memang turun lumayan dalam. Bisa kita perhatikan di sini. Walaupun turun 2% lebih, ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat 3 hari terakhir masih masuk akumulasi. Setelah sebelumnya asing terus distribusi saham MAPI. Jadi untuk MAPI menurut saya masih menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150 dan penurunan hari Selasa kemarin belum take profit, menurut saya MAPI masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, atau teman-teman bisa jadikan harga 1400 untuk trading stop. Selama masih kuat di 4000, MAPI masih bisa di hold karena saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 50 minggu depan. Apabila berhasil break, MAPI berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Jadi yang belum entry saat ini wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 1350 untuk entry kembali di sekitar support kuat EMA 150. Untuk saham MAPA bisa kita lihat
Hari Selasa kemarin juga memang turun 0,44% ke harga 4.530. Tapi secara tren saham MAPA lebih bagus daripada saham MAPI karena bisa kita lihat saham MAPA sampai saat ini masih kuat berada di atas support EMA 50. Dan secara tren jangka menengah juga saham MAPA trennya masih bergerak tren. Jadi beberapa kali mengatas garis EMA 50, saham MAPA masih bisa rebound kembali dan terlihat memang beberapa kali masih kesulitan untuk mencoba break resisten psikologisnya di harga 5.000. Jadi setelah gagal break 5.000, MAPA saat ini trennya mulai sideways. Tapi secara tren jangka menengah, MAPA trennya masih uptrend. Dan saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat tepat di 4.500. Dan untuk saham MAPA bisa kita lihat walaupun turun, juga terlihat ada akumulasi. Asing juga sama jika kita lihat masih terus masuk akumulasi saham MAPA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MAPA apabila mau coba entry pun masih layak untuk masuk ke watchlist minggu ini. Apabila masih bisa bertahan di atas support EMA 50, menurut saya MAPA masih menarik untuk di entry. Untuk swing trade bisa coba take profit di sekitar 4.700 apabila memang masih gagal break, atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di harga 5.000. Karena harga 5.000 merupakan resisten yang kuat untuk saham MAPA saat ini. Selama masih gagal break, maka trennya akan mulai sideways. Dan untuk RAS bisa coba kita lihat sekalian. RAS hari Selasa kemarin masih naik 1% lebih ke harga 615. Tapi secara tren bisa kita lihat RAS saat ini berada kembali di sekitar support 600 dan secara tren sudah mulai melemah kembali setelah sebelumnya sempat rebound dari 600 dan naik kembali di atas garis EMA 50 150. Tapi belum sempat kembali naik mengetes resisten kuat di 700, baru di 680 RAS kembali melemah dan turun di bawah kedua garis EMA. Dan garis MACD pun terlihat saat ini kembali bergerak turun. Dan untuk RAS bisa kita lihat sama kenaikan 1% lebih juga masih ada akumulasi. Asing juga terlihat melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya asing terus melakukan distribusi pada saham RAS. Jadi untuk RAS apabila mau coba pantau atau coba entry juga menurut saya masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry menurut saya tetap paling aman tunggu kembali di sekitar 600. Jadi wait and see dulu. Lihat apakah minggu ini RAS bisa bertahan di harga 600. Apabila masih bisa bertahan dan rebound menurut saya menarik untuk coba entry. Karena secara tren akan mulai terbentuk pola double bottom. Apabila terkonfirmasi ini pola double bottom, maka RAS berpotensi untuk kembali reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Untuk saat ini menurut saya RAS masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 di sekitar 630 sampai 650. Jadi untuk trading jangka pendek menurut saya masih bisa coba pantau dengan range harga ini. Jadi paling aman tunggu kembali di 600. Apabila berhasil bertahan bisa coba entry dengan target swing trade itu di sekitar 630 sampai 650. Apabila memang masih gagal break, ingat RAS trennya masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun menuju atau mengetes support di 600 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.